wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Nur Halimah, MPN 190101113, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang fikih munakahat. Bahasan yang pertama adalah tentang walimatul urs. Nah, walimatul urs ini adalah pesta pernikahan yang dilaksanakan setelah akad. Di dalam Islam, sebuah pesta pernikahan ini harus dilaksanakan secara islami dan tidak boleh membuka aurat terhadap yang bukan mahramnya. Dalam sebuah pesta pasti tamu-tamunya itu bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Nah, sebenarnya itu tidak boleh, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar tidak menjadikan bercampur baurnya laki-laki dan perempuan ini menjadi haram. Yang pertama adalah semuanya menjaga auratnya. Jika ada salah satu tamu yang tidak menutup auratnya, maka itu hukumnya menjadi haram. Lalu syarat yang kedua adalah sama-sama menjaga pandangan mata. Jika sudah menutup aurat tapi tidak menjaga pandangannya, dan ia malah mencuri-curi pandang di balik auratnya, maka itu hukumnya haram. Lalu syarat yang ketiga adalah jika kita menjadi tamu di dalam sebuah pesta pernikahan, alangkah baiknya hal-hal yang kita bicarakan ini adalah hal-hal yang baik dan tidak menimbulkan dosa seperti menggibah ataupun membicarakan hal-hal buruk lainnya. Lalu syarat yang keempat adalah tempatnya ini mulia, di masjid, di musola, di majelis ilmu ataupun di rumah. Yang terpenting adalah tempatnya ini adalah tempat yang tidak menimbulkan dosa untuk kita maupun bagi tamu-tamu kita yang hadir. Lalu syarat yang terakhir adalah tidak berdempet-dempetan antara laki-laki dan perempuan. Bahasan yang selanjutnya adalah tentang hak dan kewajiban seorang suami dalam keluarga. Seorang suami di dalam sebuah keluarga memiliki hak dan kewajibannya, seperti ia mempunyai kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istrinya, baik nafkah makan, nafkah pakaian, maupun nafkah tempat tinggal. Dan seorang suami ini juga tidak boleh zalim terhadap istrinya, seperti mencaci maki atau bahkan memukul. Apalagi jika istrinya ini adalah seorang yatim, maka sangat-sangat tidak diperkenankan seorang suami untuk zalim terhadap istrinya. Lalu seorang suami ini juga harus memberikan senyuman kepada istrinya, karena senyuman ini juga termasuk nafkah loh. Lalu jika semua kewajiban seorang suami sudah dipenuhi, ia juga memiliki haknya, yakni dilayani oleh istrinya dengan cara yang halal dan dengan penuh keikhlasan dan keridhaan seorang istri. Nah, jika dalam sebuah rumah tangga ini terdapat masalah, maka bagi istri maupun bagi suami jangan terburu-buru memasukkan orang lain ke dalam permasalahannya, terutama orang tua, karena nanti ditakutkan orang tua kita membenci menantunya. Kemudian dalam berumah tangga, seorang suami dan seorang istri ini hendaknya menjaga komunikasi dengan baik, karena semua masalah yang ada di dalam rumah tangga bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Selain itu, selain menjaga komunikasi yang baik, seorang istri dan seorang suami tidak boleh pelit atau kikir terhadap pasangannya. Dan yang terakhir, yang paling penting dan yang paling utama, ketika kita menjalankan kewajiban kita baik sebagai seorang suami maupun seorang istri, hendaknya kita ini berdasarkan dan semua kita niatkan kepada Allah. Jangan niatkan karena kita takut sama pasangan kita ya, kita takut sama istri kita atau kita takut sama suami kita baru kita menjalankan kewajiban kita. Maka bisa jadi ketika kita menjalankan kewajiban kita karena kita takut terhadap istri kita, kita takut terhadap suami kita, pasti kita nanti akan menjalankan kewajiban itu dengan penuh tidak keikhlasan. Kemudian yang bahasan selanjutnya adalah tentang hak dan kewajiban seorang istri terhadap suaminya dalam keluarga. Seorang istri ini mempunyai kewajiban untuk patuh dan taat kepada perintah suami selama perintah suami ini tidak menyalahi aturan agama. Dan seorang istri wajib untuk melayani suaminya dengan halal dan penuh keikhlasan dan keridhaan sebagai seorang istri. Karena
Seperti yang kita ketahui, seorang suami ini memiliki peran yang penting dalam keluarganya. Selain sebagai seorang pemimpin dalam sebuah keluarga, seorang suami ini harus membimbing, menjaga, dan melindungi keluarganya. Oleh sebab itu, seorang istri ketika melakukan aktivitasnya di luar, hendaknya ia meminta izin kepada suaminya. Agar apa? Agar ketika terjadi hal-hal buruk ini, suaminya bisa membantu istrinya. Maka bisa disimpulkan bahwa seorang istri patuhilah syariat Nabi Muhammad SAW, karena sabda Nabi, kepatuhanmu kepada suamimu adalah kepada Allah. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Nah, nafkah ini adalah segala kebutuhan dan keperluan yang harus dipenuhi menurut keadaan dan tempatnya, seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Seorang suami wajib memberikan nafkah makan sebesar 2 mud atau 1 kilogram beras. Nah, di sini seorang istri tidak boleh menuntut lebih nafkah kepada suaminya di atas kemampuan suaminya. Dan jika istrinya ini tinggal serumah dengan seorang suami, maka seorang suami wajib memenuhi segala kebutuhan dan keperluan istrinya, baik itu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal, dan yang lainnya. Istri yang baik adalah istri yang tidak banyak menuntut di atas kemampuan suaminya, karena jika seorang suami yang sudah melakukan kewajibannya itu sudah lebih dari cukup. Namun jika seorang suami melalaikan kewajibannya, maka istri boleh mengambil sebagian harta dari suaminya untuk memenuhi kebutuhannya. Hal yang paling penting adalah istri yang baik adalah istri yang melaksanakan kewajibannya dan tidak menuntut banyak terhadap suaminya. Dan pembahasan yang selanjutnya adalah tentang harta, kedudukan harta dalam keluarga. Pembagian harta atau pindahnya harta orang tua kepada anaknya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jika harta orang tua pindah ke anaknya dan belum meninggal, itu disebut dengan hibah. Yang kedua, jika harta orang tua pindah anaknya dan setelah orang tua meninggal, itu disebut dengan waris. Lalu yang ketiga, jika orang tua memberikan hartanya dan membagikan setelah meninggal, itu disebut dengan wasiat. Nah, pembagian harta ini dilakukan setelah hutang kepada Allah atau nazar dan hutang kepada sesama manusia itu sudah terselesaikan. Dan bahasan yang terakhir adalah mengenai hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Sebenarnya hukum menikahi wanita yang berzina ini adalah boleh dengan syarat wanita tersebut benar-benar dan bersungguh-sungguh dalam taubatnya dan tidak melakukan hal tersebut kembali. Dan untuk laki-laki yang menikahi wanita yang pernah berzina dengan niat ingin memuliakan wanita tersebut, maka sungguh laki-laki tersebut akan mendapatkan sebuah kemuliaan. Namun untuk laki-laki yang jika suatu saat tidak mampu untuk menutupi aib istrinya, maka alangkah baiknya seorang laki-laki mencari wanita lain yang tidak memiliki masalah dengan hal itu. Dan untuk perempuan, jika kalian tidak ingin suatu saat nanti atau kelak nanti suami kalian mengungkit masalah-masalah yang pernah kalian alami, maka hendaklah kalian menutupi aib tersebut seakan-akan kalian tidak pernah melakukannya, dan kalian menikahlah dengan seorang laki-laki yang baik. Itulah beberapa bahasan tentang fikih munakahat. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, dalam penyampaian materi kurang maksimal, saya minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.